Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala pada pertemuan ke-15 ini kita lanjutkan kembali dalam membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab Qiyamu Lailatul Qadri minal Iman. Babun Qiyamu Lailatul Qadri minal Imani. Nah, dibaca. Babun qiyamul lailatul qadri minal iman. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yakum wa fi tariqin qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik. Bab yang selanjutnya adalah terkait dengan babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Qiyamul Lailatul Qadri maksudnya bangun malam untuk menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar. Amalan seperti ini bagian dari keimanan. Jadi Qiyamul Lail pada malam Lailatul Qadar itu termasuk bagian dari keimanan. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab ini tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, sifat-sifat keimanan. Setelah beliau menyebutkan sifat-sifat orang munafik atau tanda-tanda kemunafikan, sebagaimana yang telah berlalu disebutkan. Yang hadis pertama ada 3 tanda, kemudian hadis kedua ada 4 tanda kemunafikan. Adapun setelah ini maka beliau membawakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang sifat-sifat keimanan. Artinya sifat-sifat orang-orang yang beriman memiliki amalan-amalan atau sifat-sifat yang disebutkan. Di antaranya adalah yaitu bangun malam ketika malam Lailatul Qadar, itu bagian dari keimanan. Ya. Bagian dari apa? Keimanan, sifat keimanan. Kemudian malam Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Malam Lailatul Qadar diidhofahkan kepada Al-Qadar, malam biasanya kita sebut dengan Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Malam sendiri Lailah itu artinya malam. Al-Qadar, maka di sini para ulama ada yang menyebut maknanya Lailatul Qadar itu yang pertama malam kemuliaan, qadarun wa syaraf. Ya, ay qadrun wa syaraf. Lailatul Qadri maksudnya malam kemuliaan dan syaraf dan kemuliaan. Makna yang kedua berasal dari kata takdir. Malam di mana pada malam itu diputuskan beberapa takdir, yaitu selama setahun. Diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir setahun berikutnya. Kemudian ketemu dengan malam Lailatul Qadar berikutnya, Allah kemudian
tetapkan takdir untuk setahun berikutnya. Nah, itu makna Lailatul Qadar yang kedua. Jadi ketika seseorang menegakkan di malam tersebut dengan melaksanakan sholat atau amalan-amalan yang lainnya, maka ya itu termasuk dari sifat keimanan. Sifat keimanan yaitu orang yang menegakkan yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau rahimahullah mendatangkan hadis Abu Hurairah. Mendatangkan hadis Abu Hurairah. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yakum Lailatul Qadri. Dalam jalur yang lain disebutkan man yakum wa fi tariqin qama. Jadi man qama begitu, menggunakan fi'il madhi. Di sini man yakum menggunakan fi'il mudhari. Man yakum dalam jalur yang lain qama, man qama begitu. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam yang ditetapkan padanya takdir setahun, imanan wa ihtisaban. Imanan didasari keimanan, ihtisaban dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar itu para ulama menjelaskan adanya pada bulan Ramadan, sebagaimana dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam di mana malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami turunkan dia, maksudnya turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kau ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam ayat yang lain bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu ada pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan, di mana Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, artinya bulan Ramadan, falyasum, maka dia wajib berpuasa. Ini menunjukkan bahwa malam malam Lailatul Qadar adanya pada bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak dijelaskan tentang Lailatul Qadar itu dipersempit lagi pada malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Kemudian juga Rasulullah mengisyaratkan malam terakhir itu ada pada malam-malam ganjil. Ada pada malam ganjil. Kemudian di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi
dan juga sahabat-sahabatnya diberikan tanda pada tahun itu, ya, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Ya, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Walaupun dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan yang dimaksud pada malam 27 itu tidak setiap tahun, akan tadi pada tahun tersebut saja. Buktinya Rasulullah SAW tetap mencari malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam terakhir, ya, dengan beriktikaf 10 hari terakhir. Tidak lain ini menunjukkan malam Lailatul Qadar itu tidak sama setiap tahunnya, tidak pasti jatuh pada malam ke-27 saja. Bisa jadi pada malam-malam yang lainnya dari malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Demikian itu kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Apa amalan yang menjadikan seorang itu dikatakan memiliki tanda keimanan? Itu bangun malam pada malam tersebut, qiyamul lail, salat malam, di mana Rasulullah SAW bersabda tadi, man yakum, dalam satu jalur yang lain qama, ya, artinya menegakkan salat malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban. Ya, imanan di sini maksudnya apa? Imanan wa ihtisaban di sini ada dua yang harus dipenuhi agar mendapatkan keutamaan dari yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, imanan di sini menunjukkan isyarat bahwa kalimat imanan ini harus ikhlas dalam melakukannya. Mengimani, ya, Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan, sehingga dalam rangka taat hanya kepada Allah, tidak karena yang lain. Bangun malam bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena, ya, hal-hal yang bersifat duniawi, tapi semata-mata karena Allah, beriman kepada Allah. Kemudian juga ihtisaban, mengharap pahala dari Allah. Berarti harus ada dalam dirinya niat, ya, ketika melakukan amalan tersebut mengharapkan pahala dari Allah, yaitu berupa pahala yang besar, diantaranya ampunan dari dosa-dosanya. Walaupun ketika itu dia tidak muncul dalam hatinya supaya diampuni, tapi apa? Harapannya mengharapkan pahala dari Allah saja, itu sudah termasuk mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagaimana yang contoh-contoh hadis yang lain, di mana banyak amalan-amalan di situ diiringi dengan keutamaan tertentu. Dalam hadis ini ada keutamaan tertentu atau pahala tertentu yang disebutkan, yaitu diampuni dosa-dosanya. Misalkan hadis yang lain, idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah akhutta anhu biha khati'ah. Apabila seorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, artinya wudunya betul-betul dia lakukan sebaik mungkin sesuai dengan tunjuk Nabi SAW, kemudian keluar dari rumahnya dalam rangka menuju masjid, ya, keluar dari rumahnya untuk menuju masjid, jadi dia wudu dulu di rumah dengan wudu yang baik, artinya dengan sempurna sesuai petunjuk Nabi SAW, kemudian menuju masjid. La yukhriju illa salat, tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid kecuali untuk menunaikan salat. Maka pahalanya apa? Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali rufi'at lahu biha darajah, akan diangkat baginya satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan langkah berikutnya dihapus darinya kesalahan. Jadi diangkat derajatnya dan juga diangkat kesalahannya atau dihapus kesalahannya. Ini pahala yang dijanjikan oleh Allah, walaupun ketika seseorang menuju masjid tidak muncul dalam hatinya dia ingin mendapatkan diangkat derajatnya, dihapus dosanya, maka
ya, ketika dia niat mengharapkan pahala dari Allah dalam amalannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut walaupun tidak hadir pada saat itu. Kan tapi ketika dia ikhlas kepada Allah mengharapkan pahala darinya, niscaya dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan juga. Walaupun dalam hal ini tentunya ketika dia melakukannya menghadirkan di dalam dirinya keutamaan-keutamaan tersebut agar bisa mendapatkannya itu lebih sempurna lagi. Apa keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosanya, ya, dia akan diampuni ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dhanbihi, dari dosa-dosanya. Secara zahir di sini akan diampuni juga dosa-dosa besar. Akan tapi para ulama, kebanyakan para ulama ketika ya mendapati lafaz-lafaz yang seperti ini, maka itu ya diikat dengan ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Ya, di dalam hadis tersebut dijelaskan salat 5 waktu. Ya. Kemudian Jumat kepada Jumat, hanya melaksanakan salat Jumat. Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka hal itu menjadi penebus dosa, mukaffirat. Ya, artinya penebus dosa yang dilakukan di antara hal itu, di antara salat satu kepada salat berikutnya, di antara Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya, di antara bulan Ramadan yang awal kemudian sampai Ramadan berikutnya. Ketika dia melakukan amalan-amalan yang diwajibkan pada saat itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Syaratnya idza jtanabal kaba'ir, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, apabila dosa ibadah yang agung tersebut, salat 5 waktu, salat Jumat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, ini ya dapat menghapuskan dosa-dosa dengan syarat dia menjadi dosa besar. Ya, ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang lain yang lebih di bawahnya itu tentunya juga maksudnya dosa-dosa kecil, karena syaratnya harus menjauhi dosa-dosa besar. Jadi maksudnya diampuni dosa-dosanya, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar adalah harus ditaubati. Seorang ketika melakukan dosa besar seperti membunuh, mencuri, merampok, ya, minum khamar, berzina, durhaka kepada kedua orang tua, berjanji palsu atau bersaksi palsu, kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, jika dia melakukan dosa-dosa besar tersebut, maka ya harus ditaubat, harus bertaubat darinya supaya diampuni, Sehingga di sini hadis ini menunjukkan bahwa akan diampuni dosa-dosa di sini maksudnya selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, yaitu yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Walaupun ya misalkan ya seseorang melakukan itu, melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu walaupun dosa besar.
maka kita katakan bahwa karunia Allah sangatlah luas. Bisa jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, termasuk juga dosa besar. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Bab berikutnya. Nah, silakan. Babul jihadi minal iman. An Abi Hurairah wa fi tariqin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu min illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah walaula an ashqa ala ummati ma qa'adtu khalfa wa min tariqin ukhra walladhi nafsi biyadihi laula anna rajulan minal mu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wala ajidu ma ahmiluhum alayhi ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah walakin la ajidu humulatan wala ajidu ma ahmiluhum alayhi wa yashuqqu alayya an yatakhallafu anni walladhi nafsi biyadihi lawadittu anni uqtalu fi sabilillahi thumma ahya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu thumma uhya thumma uqtalu. Baik. Adapun berikutnya adalah bab al-jihadu minal iman. Babun al-jihadu minal iman. Ya, di antara tanda bagian dari keimanan adalah berjihad fi sabilillah. Ya, al-jihad fi sabilillah ini adalah termasuk keimanan. Itu adalah maksudnya apa? Sifat di antara sifat-sifat keimanan. Sebagaimana disebutkan tadi, di antara sifat keimanan adalah melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau rahimahullah membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Ya. Dikatakan di sini an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an fi tariqin qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, intadaba, makna intadaba yakni takaffala wa dhamina. Takaffala wa dhamina maksudnya, maknanya adalah Allah menjamin. Intadaballah maksudnya apa? Allah menjamin. Menjamin apa? Bagi siapa? Liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalan Allah. Maksudnya keluar untuk berjihad di jalan Allah. Ya, ini mengisyaratkan fi sabilihi, di jalan Allah. Ya, keluarnya tadi, berjihadnya tadi dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dan Rasulnya, dan ikhlas di dalam melaksanakannya. Ya, ikhlas di dalam melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jihad fi sabilihi, ya, liman kharaja fi sabilihi maksudnya jihad di jalan Allah. Kemudian selanjutnya, la yukhrijuhu illa imanun wa tasdiqun bi rusuli. Ya. La yukhrijuhu, tidaklah yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya untuk berjihad fi sabilillah kecuali imanun bi, karena dia beriman kepadaku. Ya.
kalau apa? Kecuali karena dia beriman kepadaku. Maksudnya beriman kepada Allah. Kemudian wa tasdiqun bi rusuli, dan juga membenarkan para rasulku. Wa tasdiqun bi rusuli. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar dia keluar untuk berjihad fisabilillah, tidak lain adalah karena beriman kepada Allah dan juga para rasulnya. Ya, karena apa? Dibuktikan dengan bagaimana mungkin seseorang itu keluar rumahnya untuk menyerahkan nyawanya. Karena dalam jihad fisabilillah kemungkinannya hanya dua, kalau tidak terbunuh ya selamat pulang, begitu. Oleh karena itu ini menunjukkan betul-betul dia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya, sehingga dia keluar untuk berjihad fisabilillah. La yukhriju illa imanun wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahu al-jannah ya. Saya akan kembalikan kepadanya, atau kembalikan kepadanya dengan apa-apa yang dia dapatkan berupa pahala akhirat, ya, berupa pahala atau ghanimah, atau saya masukkan dia ke dalam surga. Saya masukkan dia ke dalam surga. Au udkhilahul jannah. Jadi ketika dia keluar fisabilillah untuk dalam rangka berjuang untuk menegakkan kalimatullah ini, ya, itu dia akan mendapatkan pertama pahala, dan yang kedua bisa mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Yang tentunya rampasan perang ini tidak langsung diambil sendiri, tapi dikumpulkan kemudian pemimpin kaum muslimin yang membaginya sesuai dengan hak mereka. Ya. Jadi dia di samping mendapatkan pahala, dia juga akan mendapatkan ghanimah. Ini kalau dia pulang. Atau dimasukkan ke dalam surga, nanti di akhirat dia akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia ketika meninggal dunia, ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika dia meninggal dalam keadaan syahid. Walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin, ya, wa min tariqin ukhra, dari jalur yang lain, periwayatan yang lain, walladzi nafsi biyadihi laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wala ajidu ma ahmiluhum alaihi ma takhallaftu an sariyatin taghzu fi sabilillah walakin la ajidu humulatan wala ajidu ma ahmiluhum alaihi wa yashukku alayya an yatakhallafu anni. Ya, selanjutnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan keberatan ketika melihat sahabat-sahabat yang lain tidak bisa berangkat berjihad fisabilillah. Ketika saya melihat sahabat-sahabatnya tidak berangkat fisabilillah, karena kalau Nabi SAW berangkat fisabilillah, niscaya para sahabat-sahabat yang lain akan berangkat semuanya. Begitu. Sehingga di sini Nabi SAW tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Walaula an asyqa ala ummati
kalaulah saya tidak memberatkan kepada umatku, ma qa'adtu khalfas, saya tidak akan duduk di bawah di belakang para pejuang yang berangkat fisabilillah. Artinya Nabi tidak berangkat, ya. Nabi tidak berangkat. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW berangkat fisabilillah bersama sahabat-sahabat yang lain, niscaya sahabat-sahabat semuanya akan ikut. Sehingga di sini memberatkan, ya, kepada semuanya. Sehingga oleh karena itu Nabi tetap berada di Madinah, tidak berangkat jihad, dalam rangka memberikan memberikan peluang kepada mereka yang tidak berangkat, tidak merasakan berat hati, tidak merasakan berat hati. Jadi di sini bisa diambil faedah bahwa, ya, Nabi SAW, ya, melakukan perbuatan di mana beliau kalaulah keluar bersama rombongan untuk berjihad fisabilillah, niscaya umatnya semuanya akan ikut. Ya, ini betapa para sahabat-sahabat itu di dalam mencontoh Nabi itu totalitas. Sehingga Nabi tidak melakukannya supaya memberikan tadi kepada mereka tidak merasakan berat hati. Jadi di sini Nabi meninggalkan ikut peperangan, artinya tidak berangkat perang, khawatir kalau memberikan khawatir kalau memberatkan mereka yang tidak mampu berangkat jihad. Karena faktor-faktor tertentu, misalkan faktor dia tidak ada bekal, tidak ada kendaraan, ya, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai bekal dalam perang. Karena bekal peperangan banyak, tidak hanya sekedar berangkat saja, tapi butuh senjata, butuh makanan, butuh kendaraan. Ya, apalagi peperangan itu jauh misalkan tempatnya. Maka itu dibutuhkan oleh karena Nabi SAW tidak berangkat perang bersama sahabat-sahabat yang lain berjihad fisabilillah karena kasihan mereka ini yang tidak mampu. Ya, ketika Nabi berangkat, niscaya mereka akan memaksakan diri untuk berangkat. Sehingga di sini Nabi khawatir memberatkan umatnya. Dan yang seperti ini banyak ungkapan-ungkapan laula an asyqa, laula an asyqa ala ummati. Contohnya yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam keadaan safar, dalam keadaan panas terik, di mana sahabat-sahabat tidak berbuka di siang itu walaupun safar, sampai mereka ada yang mau pingsan. Sehingga Nabi SAW ketika waktu asar, setelah sholat asar, maka beliau mengambil air untuk minum supaya tidak memberatkan manusia untuk berbuka karena merasa berat. Sehingga ketika melihat Nabi SAW berbuka sebelum waktunya, artinya membatalkan puasanya, maka sahabat-sahabat yang lain merasa tidak berat. Nabi saja berbuka, maka kita juga ikut berbuka. Itu begitu. Karena memberatkan bagi mereka dalam keadaan safar, dalam keadaan panas yang luar biasa. Kemudian, ya, Nabi mencontohkan bahwa itu boleh berbuka. Di mana orang-orang merasa berat berpuasa pada saat itu. Sehingga Nabi mencontohkan, tidak mengapa membatalkan. Itu begitu. Dalam hadis yang lain, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salati. Kalaulah saya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak yang bersamaan setiap salat. Artinya ketika hendak salat diperintahkan untuk siwak dulu. Itu kalau tidak memberatkan. Oleh karena itu tidak wajib hukumnya, sunnah. Sangat ditekankan memang waktu-waktu hendak sholat untuk bersiwak. Demikian pula kaitannya dengan sholat isya di akhir waktu.
Ya, di mana suatu malam Nabi SAW tidak keluar untuk mengimami sholat isya, sampai sahabat-sahabat menunggu terkantuk-kantuk. Mana Nabi tidak keluar, tapi ditunggu, mereka bersabar sampai hampir sepertiga malam yang pertama. Jadi ini kemudian Nabi keluar, kemudian melaksanakan sholat dan berkata kepada sahabat-sahabat, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya inilah waktu yang paling tepat, yang paling afdal kalau saya tidak memberatkan kepada umatku. Menunjukkan bahwa salat isya itu yang afdal adalah diakhirkan. Ya, diakhirkan. Akan tapi di sini apa? Menunjukkan bahwa bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, sehingga Nabi tidak memerintahkan supaya mengerjakannya di akhir waktu. Buktinya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalaulah saya tidak memberatkan kepada umatku. Itu demikian. Kemudian selanjutnya dalam jalur lain tadi dikatakan selanjutnya gini, laula an asyqa ala ummati ma qa'atu khalfa, wa min tariqin ukhra, dalam jalur yang lain, walladzi nafsi biyadihi laula anna rijalan minal mu'minin, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah bukan karena ada orang-orang dari kalangan kaum mukminin, ya, yang merasa tidak senang jika tidak ikut berperang denganku. Jadi mereka merasa sedih, merasa sedih kalau tidak ikut berperang bersama Nabi. Jadi ada orang-orang yang beriman karena ketidakmampuan mereka dari sisi perbekalan, kendaraan untuk berperang, ya. Ketika mereka tidak ikut berperang bersama Nabi, mereka akan merasakan kesedihan luar biasa, ketidaknyamanan, ya, merasa tidak senang kalau tidak bersama Nabi ikut berperang. Oleh karena itu Nabi tidak berangkat supaya mereka tidak merasakan berat. Itu begitu. Wala ajidu ma a'miluhum alaihi, dan juga saya tidak mendapati yang bisa membawa mereka untuk berperang. Artinya apa? Tidak ada perbekalan, terbatas pembekalannya, tidak ada pula apa? Kendaraan. Tadi dikatakan walakin la ajidu humulatan dalam jalur yang lain. Di sini Nabi SAW tidak mendapati untuk mereka yang bisa yang bisa membawa mereka ke medan perang. Ma takhallaftu an syariyatin, niscaya aku tidak akan meninggalkan peperangan. Artinya kalau tidak merasa memberatkan mereka yang tidak ikut perang, niscaya Nabi akan bersama para kaum mukminin yang lain yang ikut berperang. Tagzu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Walakin la ajidu humulatan, akan tapi saya tidak mendapati kendaraan yang bisa membawa mereka. Wala ajidu ma ahmiluhum alaihi. Humulatan bisa bermakna perbekalan, dan juga saya tidak mendapati apa yang bisa membawa mereka ke medan perang. Wa yashqu alaihi an yatakhallafu anni, ya. Dan saya merasa berat kalau mereka tidak ikut bersamaku perang. Dalam artian kasihan begitu, ya. Sehingga apa? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut tidak berperang bersama mereka yang tidak berperang. Walladzi nafsi biyadihi lawaditu anni uqtal, dan ini, ya, harapan Nabi yang sesungguhnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lawaditu, sungguh saya senang, sungguh saya cinta, anni uqtalu fi sabilillah, saya terbunuh di jalan Allah. Artinya ketika perang terbunuh. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan kembali. Thumma uqtal, kemudian saya
dimatikan kembali di medan perang. Thumma uhya, kemudian saya hidupkan kembali. Thumma uqtal, kemudian dimatikan kembali di jalan Allah. Ini yang sebenarnya yang disukai oleh Nabi begitu. Artinya ikut perang kemudian terbunuh fi sabilillah. Ya, itu demikian. Walaupun dalam hal ini sebenarnya Nabi juga ada yang mengatakan bahwa aslinya Nabi itu meninggal dunia dalam keadaan dalam keadaan di mana dia masih berakibat dari diracuninya oleh orang Yahudi. Di mana dahulu Yahudi itu mengundang Nabi SAW dan berikan makan berupa daging kambing. Tapi mereka karena sangat piciknya mereka, jahatnya mereka, Nabi yang diutus kepada mereka saja dibunuh, apalagi ini Nabi yang bukan dari keturunan mereka, sehingga ingin membunuh Nabi SAW. Sehingga ditanya apa yang disukai, mereka bertanya apa yang disukai Nabi Muhammad, maka kemudian mereka mendapati kabar bahwa yang disukai Nabi Muhammad adalah bagian apa? Bagian sampilnya apa? Kambing. Maka disitulah diletakkan racun, diberikan kepada Nabi SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nabinya, tidak berpengaruh racun tersebut, dan sahabat-sahabat yang ikut makan maka seketika itu kemudian meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW Allah selamatkan. Hanya saja kemudian di akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi sampai mengatakan, inni ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar fahada awanun qita'i abhari. Nabi SAW mengatakan bahwa ketika beliau sakit, dalam keadaan sakit hendak meninggal dunia, sungguh saya mendapati rasa sakit akibat makanan yang diracuni yang saya makan di Khaybar, itu oleh orang Yahudi. La'anahumullah ila yaumil qiyamah. Di mana mereka membunuh para nabi, termasuk membunuh Nabi SAW dengan cara seperti itu. Karena racun tersebut walaupun tidak berpengaruh di awal, sangat pengaruhnya sampai Nabi SAW meninggal dunia. Sehingga di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fayakunu Allah Ta'ala qad jama'a lahu baina risalati wan nubuwwati was siddiqati was syahadah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan pada diri Nabi SAW 4 sifat. Pertama, dia sebagai Rasul. Yang kedua sebagai Nabi, risalah wan nubuwah. Kemudian siddiqah, yang selalu benar. Kemudian yang ketiga syahadah. Syahadah artinya dia meninggal dunia dalam keadaan syahid karena akibat racun yang diberikan oleh orang Yahudi tadi di makanan yang mereka berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Ini terkait dengan di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan bahwasanya dia ingin mati di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu demikian. Ini diantara hadis yang disebutkan oleh muallif terkait dengan bab al-jihadu fi sabilillah, al-jihadu minal iman. Berjihad fi sabilillah adalah termasuk dari keimanan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terus selanjutnya apa?
bab tatawwu qiyam Ramadan. Dan insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kita ucapkan sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.